كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan waktu luang, sehingga dengan dua nikmat besar ini, jemaah yang saya muliakan, kita mampu untuk datang menunaikan ibadah di pagi yang mulia ini. Wallahi demi Allah, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak berikan kepada kita taufik, maka niscaya satu langkah pun gak mampu kita angkat menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu. Sekalipun kita tidur di masjid, sekalipun rumah kita bertetangga ataupun di samping masjid, kalau Allah Azza wa Jalla tidak berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, niscaya tidak mampu kita menunaikan ibadah di masjid yang mulia seperti ini. Sehingga di sini kita bisa melihat, jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di pagi yang mulia ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kekuatan yang kita lakukan, kekuatan yang kita miliki, usaha yang kita lakukan. Sekian banyak manusia diberikan kekuatan, diberikan tenaga, diberikan kesehatan dan waktu luang, namun ternyata azan dikumandangkan, mereka tidak menunaikan salat di dalam masjid. Padahal terkhusus untuk kaum rijal, kaum laki-laki, Nabi SAW bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi siapa yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man huwa jarul masjid? Siapa wahai Rasulullah orang yang bertetangga dengan masjid? Dijawab oleh Nabi SAW, man sami'al muadzina yuadzin, yaitu siapa yang mendengar al-muadzin mengumandangkan azan. Kemudian salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagai umat yang menyatakan cinta kepada Rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui sebagai umat beliau. Di antara salah satu dari konsekuensi pengakuannya terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad adalah memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita sebutkan al-muqaddimah dari kitab Al-Usulus Sittah. Kitab yang menerangkan tentang 6 landasan pertama, 6 landasan yang paling besar yang wajib diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Dan 6 landasan ini jamaah yang dimuliakan Allah merupakan prinsipnya kaum muslimin. Bukan prinsip satu orang, bukan prinsip sebuah organisasi, bukan prinsip sebuah kelompok, tidak. Namun Allah sebutkan hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Ini merupakan prinsipnya muslimin. Siapa yang mengakui Islam sebagai agamanya, dia bersyahadah dengan syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ia wajib berprinsip dengan prinsip yang akan kita sebutkan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung prinsip yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mengikhlaskan ibadah. Apapun ibadahnya, ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak nampak. Ibadah al-jawarih ataupun ibadah hati, semuanya itu harus diikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu merupakan prinsipnya muslimin. Wahdahu la syarikalah. Untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Dan di antara prinsip juga adalah, termasuk dalam poin yang pertama ini adalah penjelasan Allah Azza wa Jalla tentang lawan dari keikhlasan, lawan dari at-tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dan kebanyakan ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kata beliau, kebanyakan ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu menjelaskan tentang prinsip yang pertama ini jemaah. Menjelaskan tentang prinsip yang pertama ini, yaitu wajibnya kita bertauhid, wajibnya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sampai beliau mengatakan, dan juga para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa kebanyakan isi ayat yang ada di dalam Al-Quran ini adalah menjelaskan tentang prinsip ini min wujuhin syatta, dengan sisi ataupun cara yang sangat banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah, kata para ulama, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan prinsip yang pertama ini dengan berbagai cara. Salah satunya yang pernah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah Allah menjelaskan prinsip ikhlas dan menjauhi kesyirikan ini terkadang dengan cara Allah menurunkan ayatnya dan mengatakan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah karena prinsip yang pertama ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jal, melainkan supaya manusia beribadah kepadaku. Illa liya'budun. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan kalimat ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkan aku. Ini salah satu cara jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita prinsip yang pertama ini dengan menjelaskan bahwa prinsip yang pertama ini merupakan
tujuan pertama Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Iya. Cara yang lainnya jemaah yang dimuliakan Allah, saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, adalah Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa prinsip yang pertama ini merupakan misi dakwah para nabi dan rasul seluruhnya. Seluruh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah tujuannya supaya mereka menyampaikan prinsip yang pertama ini. Makanya prinsip ini jemaah yang dimuliakan Allah, mau tidak mau kita harus berpegang teguh dengannya. Mau tidak mau kita harus pegang kuat-kuat dan kita gigit dengan gigi geraham kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus, kata Allah, untuk setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? Ani'budullaha, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menyembah Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Ini prinsip yang pertama. Wajtanibut taghut, dan supaya mereka menghindari, menjauhi peribadatan kepada at-taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali jemaah yang dimuliakan Allah. Prinsip yang pertama adalah berpegang teguh dengan at-tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, al-muallif pengarang kitab ini, beliau menyebutkan prinsip at-tauhid ini pada urutan yang pertama. Beliau menyebutkan prinsip yang pertama yang harus dimiliki oleh muslimin ini pada urutan yang pertama, pada deretan yang pertama. Ini menunjukkan, kata para ulama, besarnya prinsip yang pertama ini jemaah yang dimuliakan Allah. Menunjukkan kemuliaan prinsip yang pertama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah karena prinsip ini. Allah utus para nabi dan rasul itu karena prinsip ini. Allah menurunkan kitab-kitabnya, tujuannya adalah ini. Nabi SAW beliau berkorban menyampaikan kepada umat, sampai beliau dihina, sampai beliau dilempari, sampai berdarah kaki beliau, patah gigi beliau. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah prinsip yang pertama ini jemaah yang dimuliakan Allah. Para nabi dan rasul dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla dengan kaum mereka tersebut. Kenapa mereka sampai merasakan ujian yang begitu berat? Semuanya adalah ketika mereka mempertahankan prinsip Islam, prinsip muslimin yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran dan kitab-kitabnya sebelum Al-Quran. Itu poin yang pertama. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus fahami baik-baik bahwa prinsip kita, prinsip muslimin adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin jelaskan dan mengulang kembali tentang apa yang dimaksud dengan at-tauhid, yang itu merupakan prinsip yang pertama yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Dijelaskan oleh para ulama, at-tauhid kalau ditinjau dari sisi bahasa, maknanya adalah ja'ala syai' wahidan. Berasal dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, yang maknanya adalah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu perkara esa, tunggal atau satu, tidak ada duanya. Ini makna tauhid jemaah yang dimuliakan Allah secara bahasa.
Saya ulangi sekali lagi. At-tauhid secara bahasa adalah masdar dari kalimat wahada yuwahhidu. Masdarnya adalah tauhidan. Maknanya adalah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, menjadikan sesuatu esa, satu dan tidak ada duanya. Ini tauhid. Adapun menurut istilah syariah yang diletakkan oleh para ulama, tauhid itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Adapun makna tauhid secara syariah adalah menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebutkan tadi, perkara yang khusus bagi Allah azza wa jalla itu ada 3. Yang pertama adalah berkaitan tentang urusan ar-rububiyah, perbuatan Allah azza wa jalla. Menciptakan, memberi rizki, memiliki alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, menghidupkan, mematikan. Ini masuk ke dalam makna ar-rububiyah yang nanti insyaallah kita akan jelaskan. Yang kedua, perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah berkaitan tentang al-uluhiyah, yaitu ibadah. Berkaitan dengan permasalahan ibadah. Baik itu ibadah yang nampak ataupun ibadah yang tidak nampak. Kemudian yang ketiga yang khusus bagi Allah azza wa jalla adalah berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya. Sehingga bisa kita simpulkan jemaah yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan at-tauhid secara syariah diletakkan oleh para ulama adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berkaitan tentang perbuatan Allah ataupun berkaitan tentang ibadah atau berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, dari definisi yang kita sebutkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa at-tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Sebelum saya sebutkan tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian, ada baiknya kita mengenal, kita mengetahui dari mana para ulama mendapati, dari mana para ulama mengambil referensi ataupun dalil bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Kalau sebagian orang mengatakan bahwa itu bagian dari perkara yang muhdats, perkara yang baru, tidak dibagikan oleh Nabi SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah, diterangkan oleh para ulama, kalau kita mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dalil yang khusus tentang pembagian tauhid menjadi 3 itu, sampai dunia ini qiyamah pun tidak akan pernah kita dapatkan dalil yang khusus Nabi mengatakan tauhid itu dibagi 3. Tidak ada jemaah yang dimuliakan. Namun dari mana para ulama mengambil dalil? Dalilnya kata para ulama adalah istiqra'ul ulama wa tila'uhum li kitabillahi wa sunnati rasulillah. Dalilnya adalah para ulama membaca kitabullah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, mentelaahnya, mengkajinya. Setelah itu baru mereka menyimpulkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Ulama terdahulu, Al-Imam Ibnul Qayyim dan sebelum Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mereka menyimpulkan tauhid itu terbagi menjadi 2. Dan 2 tauhid yang mereka simpulkan tersebut itu mencakup 3 tauhid yang akan kita sebutkan. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ini bukanlah perkara yang baru di dalam Islam. Sering sekali para ulama, kita ambil sebuah contoh misalnya di dalam bab fiqih. Di dalam bab fiqih,
Fikih itu ada kawaid-kawaidnya, ada kaidah-kaidahnya, ada usul-usulnya. Nah, siapa yang meletakkan kawaid, kaidah-kaidah di dalam ilmu fikih tersebut? Yang meletakkan adalah para ulama. Dari mana mereka mengambilnya? Mereka mengambilnya dari Al-Quran, mengambilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka simpulkan dalam bentuk kaidah-kaidah sehingga muslimin mudah di dalam memahami Al-Quran was sunnah dan syariat yang mulia ini. Sambil salah satu contoh kaidah adalah para ulama menyebutkan bahwa ad-darurah tubihul mahdzurat. Kondisi yang darurat ini membolehkan kita untuk memakan ataupun mengambil sesuatu yang haram. Contohnya adalah seseorang berada di dalam hutan misalnya, tidak ada makanan yang dia makan. Kalau dia tidak makan maka dia akan mati. Boleh dia makan waktu itu daging babi secukupnya untuk bertahan hidup. Ini kaidah diletakkan oleh para ulama. Dari mana mereka mengambil kaidah ini? Dari Al-Quranul Karim. Demikian pula di kaidah yang lainnya, para ulama menyebutkan bahwa an-niyatu syartun li sa'iril amal. Niat itu adalah syarat sah sebuah amalan. Bihas salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat sebuah amalan bisa menjadi baik, dengan niat sebuah amalan menjadi jelek. Nah, dari mana para ulama mendapatkan dalil tentang kaidah ini sehingga mereka simpulkan dalam sebuah bait ataupun sebuah kaidah? Jawabannya adalah istiqra'ul ulama. Mereka membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi, kemudian mereka simpulkan dalam sebuah kaidah. Demikian pula tentang pembagian tauhid menjadi 3 bagian, jemaah yang dimuliakan Allah. Para ulama membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka simpulkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah ini berasal dari kalimat ar-rabb. Berasal dari kalimat ar-rabb, ar-rububiyah. Yang maknanya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alih. Menyendirikan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja perbuatan Allah? Tadi sudah pernah saya sebutkan. Menciptakan, memiliki alam semesta ini, mengatur alam semesta ini. Kalau kita mengatur, Al-Mudabbir itu salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengatur alam semesta ini. Masuk ke dalam makna at-tadbir ini, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan dan sebagainya dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan Allah. Karena itu merupakan prinsip kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Karena itu merupakan prinsipnya muslimin. Sehingga kalau ada seseorang yang menyatakan bahwasanya ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, ada selain Allah yang memiliki alam semesta ini, ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, maka ia telah terjatuh ke dalam syirik di dalam bab ar-rububiyah, di mana iblis dan Fir'aun sekalipun tidak pernah berkeyakinan seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Iblis dengan segala pembangkangannya, Fir'aun dengan pembangkangannya yang tingkat tinggi, jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam hati-hati mereka itu tidak pernah meyakini ada selain Allah yang menciptakan. Kaum musyrikin Quraisy, jemaah yang dimuliakan Allah, dengan kesyirikan yang mereka lakukan, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah dan sebagainya dari bentuk kesyirikan. Ketika ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Coba tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya.
Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini merupakan keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Keyakinan orang-orang Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah yang mengatakan bahwasanya 12 imam mereka itu punya andil di dalam mengatur alam semesta ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan seperti ini. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Kalimat al-uluhiyah ini diambil dari kalimat pecahan dari kalimat aliha ya'lahu ma'luhun atau alaha ya'lahu ma'luhun, yang maknanya di dalam bahasa Arab adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Sehingga kata para ulama, tauhid al-uluhiyah maknanya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyendirikan Allah azza wa jal, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam urusan ibadah, baik itu ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak nampak. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang kita sebutkan tadi merupakan prinsipnya kaum muslimin, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena prinsip ini, tauhid yang kedua ini, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Karena prinsip ini jemaah yang dimuliakan Allah, tauhid jenis yang kedua ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Bahkan orang-orang musyrikin memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai datangnya yaumul qiyamah, ahlul batil itu akan membenci seseorang yang berpegang teguh di atas tauhid ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba lihat dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri di atas bukit Safa memanggil orang-orang Quraisy dengan mengatakan, ya ma'syara Quraisy qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa kata Abu Lahab? Dengan suara dan nada yang keras dan marah, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena la ilaha illallah ini engkau kumpulkan kami? Apa karena tauhid dan prinsip ini engkau kumpulkan kami? Di bukit Safa ini Allah turunkan ayatnya waktu itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula dengan nabi dan Rasul terdahulu, dimusuhi mereka ketika mereka berpegang teguh dengan prinsip yang pertama ini, yaitu tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Tauhid al asma was sifat maknanya adalah, kata para ulama, menamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama yang telah Allah namai dirinya sendiri di dalam Al-Quran, dan apa yang telah dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, serta mensifati Allah azza wa jalla dengan sifat yang Allah azza wa jalla telah sifati dirinya di dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang telah disifati dengannya Allah subhanahu wa ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, tanpa kita membagaimanakan sifat Allah, tanpa kita menyamakan sifat Allah azza wa jalla dengan sifat makhluk, tanpa kita menta'til ataupun menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala, serta menyelewengkan makna yang zahir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini secara ringkas tentang makna at-tauhid yang ini merupakan prinsip yang pertama. Adapun yang dimaksud dengan asyirik, jemaah yang dimuliakan Allah, dan ini adalah lawan dari prinsip yang pertama, syirik itu adalah, kata para ulama, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah azza wa jalla dengan Allah subhanahu wa ta'ala
di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengatakan syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah, maknanya adalah benar, namun masih kurang lengkap. Namun ketika kita mendefinisikan syirik adalah menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan makna yang sangat mencakup. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa ada selain Allah yang menciptakan, sama dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lebih umum, maknanya itu lebih mencakup bahwasanya kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah di dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa saja yang khusus bagi Allah? Tadi sudah kita sebutkan, berkaitan tentang perbuatan Allah, ar-rububiyah, berkaitan tentang al-uluhiyah, ibadah, dan berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, adapun tentang keutamaan at-tauhid dan bahaya dari kesyirikan, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Sekaligus nanti kita akan masuk kepada prinsip yang kedua, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslimin supaya mereka bersatu padu dan berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah dan tidak bercerai-berai di antara mereka. Adapun pagi hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita kaji ini ada manfaat dan faidahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.